Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pagi ini hari Sabtu kita mengadakan subtema 4, penilaian tema 1, subtema 4, aku istimewa. Nanti anak-anak setelah Ustazah bacakan ini, sambil Ustazah bacakan, anak-anak menulis jawabannya di buku tulis ya. Menulisnya hanya jawabannya saja. Untuk pilihan ganda bisa dituliskan dengan ABC-nya saja. Nanti untuk isian ditulis jawabannya. Oke, sekarang kita mulai. Jangan lupa sebelum anak-anak mengerjakan dan tadi sebelum anak-anak belajar harus membaca doa dulu ya. Lalu sebelum mengerjakan soal penilaian subtema 4 juga harus membaca doa serta membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustazah bacakan soalnya. Sambil Ustazah bacakan soalnya, anak-anak juga melihat tulisannya ya. Kita sambil belajar membaca juga, Oke, dimulai dengan PPKN. Kebersamaan. Soal nomor 1. Edo adalah anak yang rajin. Benny adalah anak yang malas. Mereka berdua berbeda titik-titik. A. Budaya, B. Fisik, C. Sifat. Nah, tadi sebelum anak-anak mengerjakan, Ustazah sudah menjelaskan tadi ya di ringkasan materi. Nomor 2. Ciri fisik ayah Udin yaitu, jangan sampai keliru ya, fisik berarti tubuhnya ayah Udin bagaimana? A. Pendek berkacamata, B. Tinggi rambut lurus, C. Gemuk rambut keriting. Soal selanjutnya nomor 3. Ayah suka membaca koran, Edo suka bermain sepeda. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda. Mereka selalu hidup A. Susah, B. Bertengkar, C. Rukun. Ya, walaupun kita mempunyai kesukaan atau kegemaran masing-masing, tetapi harus apa? Apakah boleh susah? Apakah boleh bertengkar atau rukun? Nomor 4. Perbedaan yang kita miliki adalah suatu rahmat dari titik-titik. A. Tuhan, B. Guru, C. Orang tua. Nomor 5. Siti, Dayu, dan Lani bersahabat. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda, akan tetapi mereka saling titik-titik. A. Membenci, B. Menghargai, C. Mengejek. Nah, bagaimana sikapnya kita sesama sahabatnya, sesama teman jika mempunyai kesukaannya masing-masing? Jika mempunyai kesukaan yang berbeda, harus bagaimana? Apakah kita harus membenci? Tentu tidak boleh ya membenci. Apakah kita harus menghargai? Atau kita harus mengejek? Bagaimana kita menyikapinya? Silakan dijawab. Nomor 6. Sebelum nomor 6, kita melihat dulu berupa syair ya, syair atau puisi. Dalam muatan bahasa Indonesia yaitu mencermati puisi. Nah, di sini ada sebuah puisi sahabat untuk selamanya. Bisa boleh dinyanyikan atau bisa dibaca seperti puisi. Kalau misalnya dinyanyikan seperti lagu di Upin Ipin, seperti ini ya anak-anak. 2-3 kapal berlayar di samudra, ayo sahabatku kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia.
sahabat, untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku sahabat, untuk selamanya, selama-lamanya setia. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soalnya. Nomor 6, judul syair lagu di atas adalah A. Sahabat, B. Sahabat untuk selamanya, C. Sahabat jauh. Ingat-ingat ya anak-anak, kalau judul berarti paling atas ya. Judulnya apa di situ dilihat. Nomor 7, 2-3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku, kita titik-titik. Sahabatnya mengajak sahabatnya harus bagaimana? Apakah A. harus bersedih, B. bertengkar, atau C. bergembira? Lalu nomor 8, syair lagu di samping menceritakan tentang, menceritakan tentang apa? Nah, anak-anak juga bisa tahu ya. Dari judulnya juga sudah terlihat. Syairnya untuk apa? Menceritakan tentang apa? A. sahabat, B. orang tua, C. guru. Nah, dijawab ya. Sekarang nomor 9. Syair lagu sahabat terdiri atas berapa baris? Dihitung anak-anak. Anak-anak menghitungnya dari kalimat 2-3 kapal sampai selama-lamanya titik-titik setia ya, dihitung itu ada berapa baris. Nomor 10, agar syair lagu indah didengar, maka harus dinyanyikan dengan A. gembira, B. diam berarti nggak ada suaranya ya, atau C. cemberut. Apakah nyanyinya harus seperti itu? Nah, anak-anak coba menjawab. Sekarang dalam muatan SPDP karya dari alam nomor 11. Gambar tersebut adalah boneka yang terbuat dari, tadi Ustazah di ringkasan juga sudah menceritakan ya. Hiasan pensilnya itu terbuat dari apa? A. kulit jeruk, B. kulit apel, C. kulit jagung. Nomor 12. Karya seni rupa yang bisa dilihat dari berbagai arah disebut karya seni titik-titik dimensi. Nah, berapa dimensi kalau kita bisa melihat dari berbagai arah? A. 1 dimensi, B. 2 dimensi, atau C. 3 dimensi. Nomor 13. Bahan yang digunakan untuk menempel adalah, biar bijinya atau kulit jagungnya atau daun keringnya bisa menempel di kertas, untuk membuat kolase menggunakan apa? A. gunting, B. lem, C. kertas. Lanjut nomor 14. Dan daun adalah contoh bahan dari titik-titik. Nah, kemarin anak-anak sudah membuat ya, yang membuat kolase pasti tahu jawabannya. A. alam, B. buatan, C. tangan. Nomor 15. Karya seni dengan teknik menempel disebut A. montase, B. kolase, C. gambar. Nah, kemarin anak-anak yang sudah membuat karya seni menempel dengan biji atau menempel dengan daun itu disebut apa? Ya, pasti tahu jawabannya. Sekarang muatan PJOK, yaitu belajar tentang keseimbangan ya. Nomor 16, anak-anak perhatikan gambar di situ. Perhatikan gambar di atas ya. Nomor 16, Edo sedang melakukan kegiatan. Nah, tadi Susada juga menjelaskan. Lalu di buku juga sudah ada gambarnya. Gambar kegiatan apa itu?
A. Meniti balok, B. Bergantung, atau C. Berlari. Nomor 17. Meniti bambu dan dapat melatih, sama ya, meniti bambu atau berjalan di atas bambu atau balok itu sama. Dapat melatih apa? A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Kecepatan. Ayo, tadi yang mendengar pasti tahu jawabannya ya. Nomor 18. Sebelum berolahraga, sebelum olahraga anak-anak harus bagaimana? Melakukan apa? A. Pemanasan ya, melenturkan otot-ototnya dulu ya supaya tidak cedera, atau B. Pendinginan, atau C. Langsung lari ya. Jawabannya apa coba? Ayo ditebak. Nomor 19. Agar olahraga bersama teman menyenangkan, harus saling ... Supaya anak-anak melakukan olahraganya dengan menyenangkan, harus bagaimana dengan teman-temannya? Apakah A. Harus berselisih? Berselisih itu sama saja dengan bertengkar ya. Apakah boleh berselisih atau bertengkar? Atau B. Saling bekerja sama supaya pekerjaannya cepat selesai? Atau C. Tidak peduli ya, tidak peduli itu biarinlah, tidak peduli itu kan urusannya ya. Jawabannya apa yang tepat? Nah, dijawab ya. Yang terakhir nomor 20. Gerak lokomotor adalah gerak yang ... A. Diam, B. Tidak berpindah, atau C. Berpindah. Nah, apa coba jawabannya gerak lokomotor? Contohnya gerak lokomotor itu seperti lari, melompat, berjalan ya, itu termasuk gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu yang bagaimana? Gerak yang diam, tidak berpindah, atau berpindah? Silakan dijawab untuk pilihan gandanya. Ditulis ABC-nya saja ya anak-anak. Nah, yang untuk terakhir muatan matematika, anak-anak bisa menulis hasil penjumlahannya berapa ya. 2 ditambah 4 berapa? 4 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 5 berapa? 8 ditambah 1 berapa? Yang terakhir 7 ditambah 3 berapa? Oke, seperti itu soal dari Ustazah untuk penilaian tema 1 subtema 4. Ustazah tunggu jawabannya dari anak-anak. Selamat mengerjakan. Insya Allah semuanya bisa mengerjakan ya. Jangan lupa membaca doa. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.